Perkenalkan, saya Friska Apriana, mahasiswi program studi pendidikan jasmani dengan NIM E8523200012. Di sini saya akan menjelaskan terkait kurikulum 2006 atau yang kerap dikenal dengan kurikulum KTSP. Kurikulum merupakan bagian integral dari suatu sistem pendidikan yang mencerminkan tujuan, nilai, dan aspirasi suatu masyarakat pada suatu titik waktu tertentu. Dalam konteks sejarah, kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai alat pendidikan teknis, tetapi juga mencerminkan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pengertian kurikulum ditinjau dari asal katanya, istilah kurikulum berasal dari kata kurer dalam bahasa Yunani yang awal mulanya digunakan dalam bidang olahraga. Kurer berarti jarak tempuh lari atau jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dalam suatu perlombaan, yakni mulai dari start hingga finish. Selanjutnya, pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan disingkat KTSP adalah kurikulum baru yang merupakan hasil dari pengkajian dan penyempurnaan kurikulum-kurikulum sebelumnya. KTSP dicoba untuk dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sekolah dan kekhasan daerah sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjalankan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan, termasuk pembangunan SDM melalui sektor pendidikan. Dasar pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dasar merupakan landasan dalam melaksanakan suatu kegiatan, begitu juga dengan pelaksanaan kurikulum tentu saja berlandaskan pada dasar yang menjadi pegangan atau alasan-alasan untuk dilaksanakan kurikulum tersebut. Yang harus diingat adalah KTSP dikembangkan dan disusun oleh suatu pendidikan atau sekolah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Maka dapat dipastikan setiap sekolah mempunyai kurikulum yang berbeda. Dengan demikian, bahan ajar yang digunakan juga mempunyai perbedaan. Selanjutnya, komponen-komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sebagaimana panduan penyusunan KTSP yang disusun oleh BSNP, komponen KTSP ada 4 macam, yaitu yang pertama tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, yang kedua struktur dan muatan KTSP, yang ketiga kalender pendidikan, dan yang terakhir silabi atau silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Berikutnya karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan. Karakteristik atau ciri-ciri KTSP dapat diketahui dari bagaimana sekolah dan satuan pendidikan dapat mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga kependidikan, serta sistem penilaian. Depdiknas dalam Joko Susilo mengemukakan bahwa kurikulum yang berbasis kompetensi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. 3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dan yang terakhir, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Kesimpulan dari materi ini, yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Kemudian yang kedua, KTSP merupakan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah atau daerah, karakteristik sekolah atau daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Sekian dan terima kasih.